Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kang Kimin. Kali ini saya kedapatan servisan TV merek Polytron, TV LED ya, merek Polytron dengan kerusakan standby. Nah, kerusakannya seperti apa? Kita coba nyalakan TV-nya terlebih dahulu. Oke, setelah saya colok ke listrik, lampu LED hanya menyala satu kali seperti ini ya, tidak ada kedipan respon. Jadi kalau normal itu Polytron itu ada kedipannya ya, satu kali kedip lalu tampil LED-nya ya. Nah ini tidak, dicolokkan langsung tampil LED dan tidak berkedip. Sekalipun kita tombol menggunakan remote atau tombol power yang ada di casingnya, itu dia tidak bisa nyala sama sekali ya. Ini mengindikasikan TV ini rusak standby. Dan jika kita cabut colokan listriknya ya, lampu LED ini matinya itu lama sekali. Jadi butuh beberapa waktu untuk LED-nya sampai mati. Nah ini baru mati ya. Kerusakan seperti ini kita sebut sebagai kerusakan standby. Oke, kita bongkar terlebih dahulu TV-nya. Oke, TV sudah saya bongkar. Ini merupakan bagian mesin ya. Ini regulatornya atau power supply. Terus ini mainboardnya ya. Dan kita akan coba fokus pada area power supply di sini dahulu, karena biasanya kerusakan seri ini tuh biasanya di power supply. Bisa dilihat juga di sini dioda juga pernah diganti ya, karena dioda ini juga sering rusak. Di sini ya, ini sudah diganti, ini ada dua yang sudah diganti, jadi sering sekali rusak power supply-nya. Di sini saya juga menemukan suara-suara aneh ya dari PSU-nya atau regulatornya. Di sini saya coba beri dia aliran listrik ya. Saya colokkan kabel powernya. Oke, saya tancapkan ke listrik ya, dan coba dengarkan ya. Ada suara seperti berdesis di area regulator, entah dari mana ya ini. Coba dengarkan ya, mungkin kurang kedengaran. Oke, seperti itu ya suaranya. Nah, sebelum saya memvonis regulatornya ya, ada beberapa step yang harus diperhatikan dalam memperbaiki TV Polytron standby ini ya, atau TV-TV lain yang kerusakannya standby ini. Jadi ciri kerusakan standby itu tidak ada kedip respons ya pada lampu indikator yang saya tunjukkan di awal video tadi ya. Kalau dicolok langsung nyala dan tidak ada kedipan, itu berarti dia standby ya. Itu dia di remote tidak bisa, di tombol power juga tidak bisa ya. Nah itu tandanya dia kerusakannya mati standby. Nah untuk kerusakan standby ini biasanya disebabkan oleh regulatornya, bisa juga motherboard. Nah di motherboard itu biasanya yang paling sering rusak itu IC memorinya, itu dia korup. Kalau sudah korup itu dia harus di flash ulang ya, menggunakan IC flasher. Dan yang paling susah itu jika chipsetnya yang rusak ya. Kita harus mengetahui itu rusaknya di mana. Pertama-tama kita akan cek pada regulatornya terlebih dahulu ya, sebelum ke motherboardnya. Nah namun di sini sayangnya saya lupa untuk merekam ya, merekam tentang mengukur tegangan 12 volt dan 5 volt yang ada di power supply, karena terburu-buru juga ya, karena ini TV-nya mau diambil sama pemiliknya. Jadi di sini saya terangkan saja. Untuk regulator yang normal ya, pada tegangan 12 volt itu harusnya muncul 12 volt, dan di samping itu juga harus ada tegangan 5 volt ya, di tulisan 5 VB ya. Nah pada regulator ini di awal pengecekan itu tegangan 12 volt itu hadir. Namun untuk tegangan 5 volt di 5 VB ya, itu dia tidak keluar 5 volt, tapi keluarnya sekitar 2 volt kurang atau 1,8 volt ya lebih tepatnya. Nah di situ tegangan yang tidak normal menyebabkan TV standby ya. Syarat tegangan normal itu harus ada 12 volt dan 5 volt ya. Nah untuk itu kita akan melakukan penelusuran pada jalur 5 voltnya ya, dan dipastikan kerusakan berada di regulatornya dan bukan di motherboardnya ya.
Dan di sini saya juga sempat mengganti elko di tegangan 5 volt dan 12 volt ya, untuk memperkecil area penelusuran nanti. Dan setelah penggantian ini ternyata regulator masih rusak ya, tegangannya belum normal. Dan sekarang kita akan melakukan penelusuran tegangannya ya. Nah, tegangan yang seperti kita ketahui tadi itu ada dua macam yang harus ada, yaitu 12 volt yang berada di atas ini ya, dan 5 volt nanti yang ada di bawah ini tegangan yang harus ada. Yang pertama itu 12 volt. Kalau kita mengurutkan jalurnya itu mengarah ke atas ya, artinya area atas ini merupakan area tegangan pembangkit 12 volt ya. Kita bisa cek di dioda ini ya, ini 12 volt di sini kalau kita cek. Nah, 12 volt ini diambil dari dioda ini ya, dan tegangan 12 volt akan dibawa ke bawah ya, untuk selanjutnya diturunkan menjadi tegangan 5 volt ya oleh IC. Nah, di sini saya coba bersihkan dahulu dengan thinner ya, biar jalur-jalurnya itu kelihatan dengan enak di kamera ya. Nah, oke. Tadi kita ketahui tegangan 12 volt diperoleh dari dioda ini ya. Dan dioda ini nanti akan mengalirkan tegangan 12 volt dan 5 volt ya, yang diturunkan oleh IC. Ini saya tunjukkan IC-nya ya. Ini ya, IC-nya ini berkaki 8 ya. Nah, IC ini disuplai oleh tegangan 12 volt yang berada di atas tadi. Jadi saya ulangi lagi ya. Dioda ini menghasilkan 12 volt dan difilter oleh kapasitor ini ya. Dan ini juga sudah saya ganti, tapi hasilnya masih nihil. Nah, kita bisa cek di kaki B plusnya ya, di kaki plusnya pada elko tadi ini ada tegangan 12 volt. Dan 12 volt ini dialirkan ke bawah ini dan melewati jumper. Ini ada tulisannya J ya, melewati jumper lalu langsung masuk ke kaki IC-nya di sini, ke kaki nomor 2 pada IC pengontrol DC to DC ini, dan outputnya itu 5 volt di kedua kaki samping-sampingnya ya, kaki nomor 1 dan 3. Ini kaki yang pertama, ini akan melewati terlebih dahulu kapasitor, dan kaki nomor 3 ini juga melewati kapasitor tersebut. Nah, lalu dia larinya ke bawah, ada L dan ke 5 VB ya, yang harusnya ada 5 volt tadi, dan setelah kita ukur tegangannya drop ya. Nah, di sini saya menemukan kapasitor yang tadi itu rusak ya, kapasitor keramik sekecil ini itu rusak ya, yang mengakibatkan tegangannya drop. Letaknya itu di sini di samping persis IC-nya ya. Nah, ini dia rusak, saya ganti ya. Saya ganti dengan kapasitor yang sama. Saya dapat dari cabutan power supply juga ya, di tegangan 5 volt. Ini coba saya bersihkan dahulu agar tidak kotor. Nah, ini dia. Saya ambil di situ ya. Itu ada bekasnya, saya ambil. Nah, kita sebenarnya tidak tahu ya itu kapasitansinya berapa, namun di jalur yang sama itu saya anggap sama ya. Oke, setelah penggantian kapasitor non polar tadi ya, kapasitor keramik, kita akan cek tegangannya, apakah tegangan di 5 VB itu kembali normal ke 5 volt atau tetap di 1,8 ya. Sekarang saya siapkan avometer terlebih dahulu. Oke, avometer sudah siap, saya set di skala 50 volt ya. Saya akan mulai dengan mengukur tegangan 12 voltnya terlebih dahulu. Untuk probe hitam ini saya tancapkan di ground motherboard ya, sama saja. Dan untuk probe merah kita gunakan untuk mengukur tegangan di test point-nya. Oke, di sini saya nyalakan terlebih dahulu TV-nya ya. Dan untuk mengecek tegangan 12 volt kita bisa taruh di diodanya atau bisa langsung di pin 12 volt yang ada di soketnya ya. Nah, di sini 12 volt normal. Sekarang kita cek 5 voltnya. Kita coba urutkan tegangannya ya. Di sini 12 volt tadi,
Lalu dia menuju ke bawah sini yang saya tunjukkan tadi, ke elko terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada jumper, di sini harusnya 12 volt. Nah, terus keluar dari jumper itu langsung masuk ke IC. Saya cek di pin nomor 2. Ini agak susah yang ngeceknya. Saya takut kena pin sebelahnya. Nah, di sini dia normal ya, 12 volt. Sekarang kita turunkan ke skala 10 volt. Kita cek keluaran dari IC ya. Ini pin pertama. Di sini seharusnya dia 5 volt. Nah, itu ya. Itu ada 5 volt lebih ya. Hampir sekitar 6 volt ya. Dan dia lari ke bawah sini melewati L. Nah, ini masih ya, tegangannya tidak drop dan langsung ke 5 volt VB ya, 5 volt B ya. Atau 5 VB. Dan ini artinya regulator sudah kembali normal, tegangannya atau syarat tegangannya itu sudah terpenuhi. Ada tegangan induk 12 volt dan ada tegangan standby 5 volt. Di sini saya coba langsung start TV-nya ya dengan tombol panel dan backlight sudah menyala. Jika kita tengok ke bawah, ini raster juga sudah muncul ya dari bawah. Artinya ini TV-nya sudah normal. Kita nanti coba rapikan dulu TV-nya dan kita lihat apakah siarannya normal ya. Oke, di sini TV sudah selesai saya rakit dan sudah saya beri antena dan TV dapat menyala dengan normal ya. Tampilannya juga normal, tidak ada kendala apapun. Jadi untuk kerusakan TV Polytron standby ini sudah selesai ya. Kerusakan berada pada regulator ya, yaitu di IC DC to DC untuk menurunkan tegangan 12 volt ke 5 volt, yang mana pada jalur 5 volt itu ada sebuah kapasitor milar ya, kapasitor SMD yang mungkin short ya, hingga membuat tegangan 5 voltnya menjadi drop menjadi 1,8 volt. Dan setelah saya ganti dengan kapasitor yang baru, tegangan dapat muncul normal ya, 5 volt. Jadi seperti itu. Oke, semoga tutorial singkat ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa ikuti channel kami untuk video perbaikan lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.